Kita lanjut di hadis yang ke-19. Babun minha annahu sababun limaghfiratil dzunub ba'dal maut. Pembahasan masih terkait dengan keutamaan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Bahwasanya kalimatut tauhid la ilaha illallah itu merupakan sebab diampuninya dosa-dosa setelah kematian. Al-hadits at-tasi' 'ashar, hadis yang ke-19. An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min nafsin tamutu tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dhalika ila qalbin muqinin illa ghafarallahu laha. Rawahu Ibnu Majah wan Nasa'i wa hasanahu Al-Albani. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau ini adalah sahabat Nabi yang mulia, salah seorang da'inya Rasul yang diutus untuk berdakwah ke negeri-negeri sebelah, negeri Yaman dan yang semisal dengannya. Beliau sangat dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah, dakwah, mendakwahkan Islam. Diutus ke Yaman, diutus ke Syam dan seterusnya. Ini Mu'adz bin Jabal. Faqihus sahabah, ahli fikihnya para sahabat Nabi, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau banyak sekali keutamaannya. Tapi juga beliau pernah ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan tuduhan munafik kepada jamaahnya. Dulu pernah ada jamaahnya yang meninggalkan sholat bersama Mu'adz karena Mu'adz ini orang yang sangat semangat. Beliau setelah sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Madinah, Masjid Nabawi ya, beliau pulang ke kampungnya mengimami sholat kaumnya, tapi dengan bacaan yang panjang. Kemudian ada salah seorang sahabat, salah seorang jamaahnya Mu'adz ini yang memutuskan salat, kemudian salat sendiri karena Mu'adz terlalu panjang bacaannya. Orang ini kemudianlah batalkan saja salat sendiri dan pergi. Sampailah berita itu kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ada jamaahmu itu yang dia tadi salat bersama, kemudian dia memutuskan salat sendiri dan pergi. Apa komentarnya Mu'adz? Mu'adz mengatakan, innahu munafik, dia itu orang munafik. Mu'adz menuduh itu bukan tanpa alasan. Beliau punya dalil dalam hal ini. Orang munafik itu kan sifatnya fa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk melakukan salat, mereka berdiri dengan bermalas-malasan. Apalagi kalau pas bacaannya panjang, lebih berat lagi ya. Sampailah berita itu kepada laki-laki tersebut yang dituduh sebagai orang munafik. Beliau pun nggak terima dengan tuduhan tersebut, datang kepada Rasulullah SAW mengadukan tentang Mu'adz. Saya dituduh munafik oleh Mu'adz karena saya memutuskan jamaah dengan Mu'adz salat sendiri sebelum saya pergi karena aku ada hajat dan ada kebutuhan. Dipanggillah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, imam yang telah ditunjuk oleh Rasul untuk mengimami kaumnya, dipanggil oleh Rasul SAW. Kemudian yang ditegur siapa di antara dua orang ini? Mu'adz bin Jabal justru. Rasul menyatakan, afattanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah kamu akan jadi tukang fitnah, menuduh orang munafik hanya karena satu alasan, yakni memutuskan jamaah dengan kamu, kemudian dia pergi sholat sendiri dan pergi. Yang ditegur adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dari sini kita mengetahui bagaimana seorang imam di dalam memperhatikan jamaahnya. Jangan terlalu panjang, wajarlah ya, yang kira-kira jamaah itu bisa, jadi bisa menikmatinya. Ya, kalau salat terlalu panjang juga terkadang membosankan ya. Terkadang seperti itu. Apalagi kalau